Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kobe Tani. Pada kesempatan ini, Kobe Tani ingin berbagi tentang cara budidaya ataupun panduan budidaya tanaman cabai agar bisa buahnya lebat, juga aman sampai finish ataupun semua buah ini bisa terjual. Nah, adapun pengalaman-pengalaman Kobe Tani yang sudah Kobe Tani lakukan dari tahun ke tahun, dari jenis varietas ke varietas, akhirnya saya temukan dengan budidaya tanaman cabai yang di sini cabai buatan saya sendiri ataupun ya pemuliaan bibit yang di sini pemilihan dari lahan. Nah, alhamdulillah sampai saat ini sudah menemukan bibit yang mapan bagi Kobe Tani. Ini di lokasi Kobe Tani sini, dan saya khawatir sekali kalau kawan-kawan ada yang minta sehingganya ditanam di lokasi yang lain berubah ataupun tidak jadi. Nah, di sini Kobe Tani akan berbagi dari awal, yaitu budidaya tanaman cabai khususnya untuk yang trip ini Sobat Tani, yang di akhir-akhir penanaman yaitu pertengahan 2021 ini sampai saat ini sudah pemetikan ketiga kali. Nah, ini Kobe Tani akan berbagi, dan di situ di awal ini saya kasih tahukan bahwasanya yang batangnya bule seperti ini Sobat Tani. Batangnya ini bule. Ini bukan bule lagi nih Sobat Tani. Ini benar-benar kuning, yaitu seperti ya emas ya. Tapi buahnya seperti ini Sobat Tani. Buahnya bisa Sobat Tani lihat masih seperti ini. Ini menandakan bahwasanya aplikasi pupuk ataupun memang mungkin varietasnya itu sudah pas. Dan kalau saya masih dominan untuk pas di dalam aplikasi pupuknya Sobat Tani. Jadi yang saya kuatkan ini adalah aplikasi pupuknya. Karena apa? Tidak sedikit kawan yang juga mencari bibit di tempat saya ini, ada juga yang keberhasilannya kurang maksimal ataupun kurang menyenangkan bagi saya, menurut saya, yaitu yang mana beliaunya itu adalah mencari bibitnya di tempat saya. Tapi kenapa dari hasil yang dia tanam itu tidak persis ataupun tidak sama dengan apa yang saya tanam di sini, sehingganya mungkin ini adalah faktor dari aplikasi pupuk yang di situ mungkin kurang pas ataupun pestisidanya kurang pas di dalam tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran. Maka di sini Kobe Tani akan berbagi tentang panduan dari awal saya menanam di pertengahan 2021 ini yang menghasilkan buah seperti ini Sobat Tani. Ini sebelumnya akan saya beritahukan dulu buahnya agar Sobat Tani bisa termotivasi, bisa yaitu mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, bisa insya Allah ya nanti banyak sedikitnya ada manfaatnya. Jadi dengan buah yang seperti ini Sobat Tani akan memperhatikan apa yang saya sampaikan. Terlepas semua tadi, saya tidak memaksa karena itu adalah ya mungkin ya keinginan ataupun mungkin penganggapan bahwasanya channel Kobe Tani ini belum bisa untuk dijadikan yaitu rujukan ataupun ya belum bisa dicontoh, sehingganya saya juga enggak apa-apa, tapi saya hanya berbagi. Channel Kobe Tani adalah channel berbagi yang mudah-mudahan apa yang Kobe Tani bagikan ini banyak sedikitnya ada manfaat apabila bagi sobat yang mau yaitu mempraktekannya ataupun yang mau menggunakannya apa-apa yang Kobe Tani lakukan. Adapun pertama Sobat Tani, saya melakukan ini adalah pembedengan di channel Kobe Tani sudah banyak, yaitu pembedengan terus penaburan pupuk. Nah, mungkin di dalam nggak lama ini saya berbagi juga tentang penaburan pupuk kandang ataupun kohe, yang di situ banyak sekali diminta oleh kawan dari Sobat Tani untuk bagaimana caranya yaitu tanaman bisa seperti ini, pupuk kandangnya itu bagaimana, dosisnya seperti apa. Nah, maka dalam hal ini saya buat videonya sehingganya nanti Sobat Tani akan tahu. Ini buahnya seperti itu Sobat Tani. Itu merah sampai mentiung-mentiung itu adalah buah cabai yang sebenarnya sudah seperti ini, minta
yaitu lakukan pemetikan Sobat Tani. Nah, saya maju terus Sobat Tani ke sini. Ini ya, buahnya seperti ini. Pertama yaitu untuk melakukan pembedengan sudah Sobat Tani lakukan, saya masih tetap manual. Banyak ada yang bertanya bagaimana bedengnya menghancurkan yaitu tanahnya yang gumpal-gumpal. Saya masih manual memakai cangkul seperti apa yang tadi di bedengan ataupun yang saya bagikan di bedengan waktu saya penaburan pupuk kandang. Nah, di situ manual dalam artian kata pakai cangkul, belum pakai kultivator ataupun alat-alat pencincang tanah, itu belum. Tapi alhamdulillah hasilnya juga tidak ketinggalan dengan yang memakai alat-alat modern Sobat Tani. Nah, jadi buahnya bisa diandalkan. Ini pertama di bedeng, terus dipecah tengah, ditabur kohe ataupun pupuk kandang ataupun kotoran hewan. Terlepas dari Sobat Tani mau memakai yang mana silahkan. Mau memakai yang tai sapi monggo, mau memakai yang tai ayam ya monggo, karena ada berbagai macam versi yang mempunyai keyakinan sehingganya senang pakai tai ayam, ada juga ada yang senang pakai tai kambing ya silahkan, ada juga yang senang pakai tai sapi ya dipersilahkan. Jadi yang jelas intinya memakai pupuk kandang. Terus dengan memakai pupuk kandang Sobat Tani, sifat organik ini akan membuat kekebalan pada tubuh tanaman yang kita tanam. Karena dengan organik saya selalu mengatakan bahwasanya apabila sesuatu hal yang sifatnya organik, maka kekebalannya akan 2 kali lipat daripada yang tidak memakai organik. Oleh karena itu ya kalau bisa kita jangan meninggalkan organik. Kalau bisa bertani itu yaitu dengan semi organik. Karena kalau dengan organik maka kita akan mendapat keringanan. Memang pertama dalam penaburan pupuk rasanya yaitu sangat berat kalau dipikir. Tapi ternyata setelah terjadinya tanaman itu berproduksi, maka berat ataupun kesel tadi tidak terasa karena hasil dari apa yang kita lakukan itu sudah memberikan balasan berupa yaitu hasil yang maksimal ataupun seperti yang kita inginkan, dan dia kebal dalam artian kata tahan dengan penyakit karena dia sifat organiknya itu dominan. Dengan sifat organik dominan maka ya itu tadi kekebalan terjadi mudah. Nah, bahkan dalam perawatan Sobat Tani, perawatan itu ya kita ngirit dengan pupuk, ngirit dengan obat-obatan, pupuk kimia, obat-obatan kimia. Karena apa? Karena sudah ada secara yaitu organiknya, dia ada kekebalan tersendiri. Ini bedengan yang sini Sobat Tani. Jadi setelah pupuk kandang Sobat Tani, kalau memang dari pH tanah itu perlu dilakukan pembenahan, maka lakukan pembenahan keduanya yaitu dengan kapur pertanian. Kalau Kobetani tidak, yang tadi itu belum saya kasih kapur, dan yang ini pun tidak saya kasih kapur. Karena apa Sobat Tani? Penanaman yang ini saya waktu penanamannya adalah penanaman di musim panas hampir 2 bulan ini, hampir tidak ketetesan air hujan dengan sungguh, hanya gerimis 2 kali sering saya katakan. Tapi saya tidak putus asa dan saya melakukannya dengan penyiraman secara manual, memakai yaitu membawa air dari rumah, terus saya cor pakai tank. Nah, dalam 4 bedeng saya lakukan 1 tank 16 liter itu. Nah, panjang 20 meter Sobat Tani. Nah, di sini itu dari pupuk kandang. Terus kalau pH tanah masih kurang bagus dikasihkan yaitu kapur. Nah, setelah itu baru kita taburkan pupuk kimia Sobat Tani. Pupuk kimia ya Sobat Tani bisa memilih mana yang biasanya Sobat Tani lakukan. Kalau Kobetani ini kemarin waktu penanaman musim panas berspekulasi, saya lakukan dengan urea dan NPK Plus. Yang NPK Poska itu, nah Poska Plus itu yang kandungannya 15 dari
Gresik kalau tidak salah ya, dari Gresik ya. Itu jadi ternyata hasilnya seperti ini. Padahal kalau menurut anjurannya Sobat Tani yang namanya urea untuk dasar itu di dalam video yang terdahulu sudah saya katakan bahwasanya itu kurang pas ataupun kurang mengenai sasaran, dan pada saat itu banyak yang komentar juga podo maido gitu. Nah, tidak pro ataupun tidak pro, dan istilahnya itu kontra. Tapi kenyataan setelah jadi seperti ini buahnya Sobat Tani bisa lihat apa yang ada di dalam layar video ini. Dan ini sampai ke sana Sobat Tani, ini juga saya shootkan ke sini Sobat Tani, saya tidak pilih-pilih. Dan yang menurut Kobe Tani menjadi suatu kesenangan yaitu walaupun dia buah batangnya bule, tapi buahnya seperti apa yang tadi sudah saya shoot itu seperti itu. Nah, ini bule ini Sobat Tani. Ini kita lihat bule, akan saya buka buahnya seperti apa Sobat Tani. Ini bule, akan saya buka buahnya seperti apa. Masih ada banyak harapan yang di situ diberikan kepada petaninya walaupun dalam kondisi bule. Nah, ini Sobat Tani, mohon maaf dari tanaman Kobe Tani ini kebongkoran Sobat Tani. Tidak sempat karena saya seharusnya merawat yang di sini, tapi saya sudah melakukan lagi yaitu penanaman yang di depan pondok. Mungkin ya videonya tuh juga ada bahwasanya di situ akan dilakukan penanaman lagi CMK dan bahkan cabai rawit juga. Jadi seperti ini Sobat Tani. Ini bentuk dari cabai Kobe Tani yang kemarin itu sudah diupload berkali-kali, sehingganya ya sebenarnya kalau bukan petani cabai bosen Sobat Tani melihat videonya Kobe Tani ini. Ya Kobe Tani itu aja omongannya kayak gitu ya, tapi kalau sebagai petani cabai insya Allah ya, karena yang saya bagikan ini adalah masalah cabai. Nah, ini alhamdulillah jadi seperti ini buah-buahnya. Itu tadi saya bicara tentang pupuk dasar dari Kohe dan kimia yang saya lakukan untuk penanaman tahun ini Sobat Tani. Nah, untuk yang di sana saya karena ini bicaranya tahun ini, saya bicarakan tahun ini saja dulu. Jadi yang di sana nanti saya di video lain insya Allah saya bikinkan lagi. Oleh karena itu ikuti terus channel Kobe Tani ini sehingga tahu terus informasi dari Kobe Tani. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, itu tadi Sobat Tani dari pupuk kandang, pupuk kimia, yang kimianya urea dan Posca Plus. Terus untuk penyuntikannya karena pada saat itu musim panas Sobat Tani, dan saya mau ngecor pakai air itu rasa-rasa itu berat sekali bawa air dari rumah, maka saya suntikkan ada di sini di lubangnya sini Sobat Tani, dalam satu genggam menjadi 12 lubang. Ini sudah saya bikinkan videonya Sobat Tani. Nah, sudah saya bikinkan videonya, terus saya kelangkan 2 hari ataupun 3 hari kita tembak dengan sprayer ataupun nozzle tank elektrik sehingga dia masuk itu dalam pengecorannya. Dan sampai saat ini pemupukannya. Kemarin ada Sobat Tani yang di kolom komentar minta panduan dalam pemupukan dari awal. Itu tadi sudah dari sampai pengecoran. Nah, sekarang saya dalam pengaplikasian pupuk kandang seperti itu. Nah, yang saya corkan kemarin adalah Zaramila, yaitu Vester kalau tidak salah itu yang 27% N-nya. Karena apa? Saya penanamannya di musim panas, kalau tidak saya kasih ataupun tidak saya dongkrak dengan kandungan N banyak, maka saya khawatir kekurangan air. Ternyata tidak kekurangan air Sobat Tani. Nah, ini klorofil daun yang ditandai dengan hijaunya daun ini masih. Ini artinya tanaman saya ini tidak kekurangan air walaupun penanaman kemarin musim panas. Dan setelah dia berbunga, berbuah, ternyata dalam bulan ini tidak ada hentinya, hampir tiap hari yaitu digelontor dengan hujan yang luar biasa. Nah, dengan setelah itu saya yaitu dengan hujannya yang luar biasa, maka saya tinggal merawat buahnya. Karena saya tidak
tidak peduli banget dengan pucuk-pucuk itu, silahkan. Kalau mau jadi alhamdulillah, maka ya masih saya pakai Abamectin juga untuk merawat pucuknya. Tapi yang dan merawat pentil Sobat Tani. Nah, ini saya pumpung kelingan, ini pumpung ingat. Banyak yang tanya di kolom komentar dan juga banyak yang nelpon bahwasanya ini cabai yang masih kecil-kecil ini Sobat Tani, ini ataupun bunga-bunga yang seperti ini banyak yang rontok Sobat Tani. Itu karena di dalam kelopaknya seperti ini biasanya ada tripnya Sobat Tani. Di dalam kelopak bunga seperti ini bule ini Sobat Tani. Tapi biar bule buahnya kayak gitu loh Sobat Tani. Nah, kayak gitu. Nah, ini saya contohkan untuk yang jelek aja ya, yang tidak bagus. Nah, di kelopak bunganya ini di dalamnya ada tripnya ataupun ada tungaunya yang dia mengisap cairan dari kelopak bunga ini, sehingganya sehingganya kelopak bunga ini menjadi kuning. Kalau daun yang diisap klorofilnya itu, zat hijau daunnya ataupun cairannya, zat cairan di daun itu sehingganya bisa kuning juga, bisa mengkerut juga, bisa bule. Nah, ini kalau seperti yang di kelopak sini bisa rontok. Nah, itu akibat dari itu. Makanya kalau waktu mulai pecah dahan ataupun masuk generatif, gunakan yaitu bahan aktif yang di situ Abamectin, dan juga digunakan untuk perawatan buahnya agar ini dari Z pertama ini merah semua Sobat Tani, nggak ada yang bosok gitu. Itu padahal ini musim hujan, waktu pembuahannya biasanya diserang lalat buah dan akhirnya busuk di kuning-kuning ataupun kuning-kuning di ujungnya ini dan akhirnya tidak kejual. Nah, di sini alhamdulillah tidak. Nah, pakaikan bahan aktif yaitu seperti Sipermectin ataupun Proponovos dari sejenis Kurakron. Bisa diganti-ganti dengan Metomil ataupun barang insektisida yang agak murah-murah harganya gitu, bisa untuk mengendalikan lalat buah. Itu versinya Kobe Tani. Kalau percaya nggih monggo, tidak percaya nggih monggo. Ini Sobat Tani bisa melihat yaitu hasil di tanamannya. Karena apa? Ketika hanya bicara aja tapi tanpa menunjukkan tanamannya itu juga tidak bagus. Tapi ketika di sini yang disaksikan adalah tanamannya, hasil dari kerja ataupun hasil omongan yang saya lakukan, yang saya omongkan terus saya praktekkan setiap harinya. Nah, ini alhamdulillah hasilnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya bagaimana dosis-dosisnya ataupun intervalnya? Intervalnya jangan kurang dari 5 hari Sobat Tani. Ketika kurang 5 hari maka pada saat dia penyakit itu belum sampai datang sudah disemprot lagi, belum sampai datang lagi sudah disemprot lagi, dan apabila sudah disemprot kok dia datang dia masih bereaksi, itulah manfaatnya 5 hari. Tapi kalau sudah 5 hari Kobe Tani tidak merekomendasikan. Itu pengalaman Kobe Tani. Oleh karena itu Kobe Tani selalu memakai interval 5 hari untuk penyemprotan apapun itu pestisidanya. Nah, itu tadi intervalnya 5 hari. Jadi jangan sampai, kalau bisa itu jangan sampai lebih dari 5 hari. Karena dengan 5 hari ini penyakit itu belum sampai menyerang lagi sudah kena obat lagi. Begitu juga seterusnya, belum sampai menyerang lagi sudah kena obat lagi. Sehingganya ya buahnya alhamdulillah bisa terlindungi aman seperti ini. Jadi ketika aman seperti ini Sobat Tani, ya kita senang melihatnya tuh, senang, terlepas harga. Dan harga alhamdulillah untuk di lokasi di Kobe Tani ini sudah lebih dari 25.000. Kemarin saya ngomong yaitu masih 2224. Nah, alhamdulillah untuk tadi saya tanya sama Mas Peri untuk di wilayah yaitu penjualan karena saya kalau menjual cabai ini harus arahnya tuh ke atas. Nah, ini sudah mendapatkan harga 26 Sobat Tani. Setiap harinya alhamdulillah naik entah 1000 entah berapa, dan mudah-mudahan nanti pas ngagung bisa ya seperti yang kita harapkan. Itu tadi tentang penyemprotan pemupukan dari pupuk dasar yang organik, kimia, dan cara interval penyemprotan juga di situ tadi pengecorannya Kobe Tani sudah bagikan. Nah, untuk fungisidanya Sobat Tani, fungisidanya mungkin saya bisakan untuk 20 menit video ini. Untuk fungisidanya supaya diusahakan berganti-gantian Sobat Tani. Sistemik, kontak, ataupun kontak-kontak sistemik, kontak-kontak sistemik itu. Dan itu bisa dicampur kok Sobat Tani. Kalau Kobe Tani ini ya kalau mau diomongkan ngeyel monggo lah, silahkan ya kan. Tapi dalam berbudidaya cabai itu pestisida itu bisa dicampur-campur dengan syarat itu kalau bisa bahan aktifnya jangan sama.
ataupun sifat kerjanya. Terus kalau bahan aktifnya sama, ya dikurangkan dosisnya 50%. Misalkan seharusnya 1 mili per liter, nah maka 0,5 seandainya bahan aktifnya sama itu. Jadi nantinya tidak overdosis. Insya Allah sudah paham para petani itu, karena belajar dalam hal pestisida juga sudah banyak, dosis juga sudah banyak. Nah sobat tani, saya ya akan sedikit juga memberikan masukan. Kalau budidaya cabai, carilah yang sekiranya buahnya itu kebal ataupun kuat, dan juga dia ya varietasnya seperti itu, kebal kuat, walaupun dia batangnya tidak terlalu tinggi ataupun ya kayaknya itu pendek ya, kayaknya tidak menjanjikan. Tapi ingatlah sobat tani, bahwasanya di dalam budidaya cabai ini yang dijual itu bukan batangnya, bukan tingginya badan ataupun bukan tingginya batang dari sebuah tanaman itu. Tapi yang kita jual, kalau tanaman yang ada buahnya, ini adalah buahnya. Makanya sobat tani, kalau bisa yaitu ketika kita berbudidaya, yaitu cari yang tanamannya itu kebal, terus buahnya ini banyak. Nah ini ada yang jatuh-jatuh sobat tani. Nah ini ada yang jatuh-jatuh. Nah ini kemarin tidak diambil, padahal ini bagus ini sobat tani dalam pengambilannya. Karena kemarin dengan ponaan-ponaan saya juga yang mengambilnya, itu saya zoomkan untuk tanaman yang di situ sobat tani, biar sobat tani tahu, dan jangan-jangan saya hanya duduk di tempat yang gembel aja. Oh, tidak mau di zoom sobat tani, mohon maaf. Jadi sudah tidak mau di zoom. Jadi buahnya seperti itu. Dan ini sampai ke sana sobat tani. Ini pas nggak ada tomatnya sobat tani. Kalau yang tadi ada barisan tomatnya, ini yang tidak ada barisan tomatnya, buahnya seperti ini sobat tani. Nah, jadi dari pupuk kimia, pupuk organik sudah saya ceritakan sampai di penyemprotan, dan fungisidanya yaitu supaya diganti-ganti setelah perawatan buah seperti ini, yaitu ada organik dan mohon maaf, yang sifatnya sistemik dan kontak. Nah saya kira untuk berbaginya ke petani pada kesempatan ini saya cukupkan di sini lagi. Lebih kurang saya mohon maaf, dan mudah-mudahan petani banyak yang pro gitu aja. Jadi mudah-mudahan petani banyak yang pro, sehingganya ya semakin senang dengan cabai. Karena kalau saya yang segala macam yang saya tanam itu yang paling banyak menghasilkan dari pundi-pundi rupiah sobat tani, mohon maaf, yaitu dari tanaman cabai. Itu sobat tani sudah merah-merah banyak sampai ke sana. Ini adalah yang bojengan mujuran ke sana sobat tani. Yang ini pas nggak ada barisan tomatnya sobat tani ya. Jadi yang sana itu ada tomatnya. Saya kira untuk berbaginya ke petani saya cukupkan sampai di sini. Jadi tolong didukung channel Kobe Tani agar Kobe Tani ini bisa berbagi terus di dalam tanaman ataupun budidaya tanaman cabai. Nah, saya kira cukup di sini. Tadi mau saya matikan, saya belum ngomong sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.